Nah, 2014 keluar generasi barunya Lamborghini, yaitu Lamborghini Huracan. Nah, ini juga diambil dari nama banteng, yaitu nama banteng Indonesia yang Huracan. Halo semua, selamat datang lagi di channel Arloji. Jadi hari ini adalah hari yang spesial. Pertama kali gue akan ngomongin mobil sport. Jadi nggak cuma jam tangan sport, tapi mobil sport juga. Ya kebetulan gue akan ngomongin sejarahnya. Karena gue nawar mobilnya ternyata harganya kelewat batas. Lebih baik gue ngomongin sejarahnya aja. Sejarahnya ini tentunya menurut gue sangat menarik. Karena ini lahir dari seseorang yang namanya Ferruccio Lamborghini. Jadi ini adalah orang Itali, lahir tahun 1916. Jadi Ferruccio ini lahir di keluarga yang sebenarnya berkecukupan karena orang tuanya itu punya kebun anggur untuk produksi wine. Jadi istilahnya wine yard. Kemudian mulai remaja, dia bukannya santai-santai, orang tua dia suruh dia bantu untuk ngurus perkebunannya. Tapi anehnya dia bukan yang ngurus perkebunan, dia lebih suka nongkrong di garasi dari perkebunan itu. Jadi kalau ada traktor rusak, terus misalnya ada mesin-mesin rusak, dia tertarik banget sama dunia permesinan. Kemudian mulai remaja, dia bukannya santai-santai, orang tua dia suruh dia bantu untuk ngurus perkebunannya. Tapi anehnya dia bukan yang ngurus perkebunan, dia lebih suka nongkrong di garasi dari perkebunan itu. Karena kecintaannya itu, setelah lulus dia juga nggak aji mumpung langsung nerusin perusahaan anggur bokapnya. Tapi dia malah magang di beberapa orang pandai besi. Umur 18 dia buka bengkel dia sendiri bareng temennya. Nah disinilah entrepreneurship dia tumbuh. Begitu dia buka, nggak lama dari situ, tahun 1940 pecah Perang Dunia kedua. Ferruccio yang sebenarnya hidupnya sih santai sih, maksudnya ya cukup lah, bokap kaya, bengkel, jalan. Terpaksa diwajibkan militer. Jadi dia masuk draft militer, dikirim ke satu pulau namanya Rhode Island di Yunani, karena Italia pada saat itu kalau nggak salah menjajah juga, sampai akhirnya 3 tahun kemudian Italia kalah sama Jerman. Pulau itu diambil alih sama Jerman, semuanya diusir. Tapi si Ferruccio ini bukannya keluar dari pulau itu, dia minta izin sama militernya Jerman yang waktu itu ya Nazi kali ya, untuk buka bengkel. Nah, karena tentara Jerman itu mengakui kemampuan mekaniknya dia dijadiin orang yang ngebenerin mobil-mobil militer dari Jerman. Nah, 3 tahun di sana, sekutu datang. Begitu Jerman kalah, sekutu datang, semua yang di pulau itu dijadiin tawanan. Nggak peduli lu Italia, nggak peduli lu Jerman. Mungkin orang Amerika waktu datang, lu Jerman, lu Italia, dia juga nggak bisa bedain. Akhirnya Ferruccio 1 tahun jadi tawanan, tapi karena dia punya kemampuan mekanik, dia juga tetap disuruh maintain mobilnya atau kendaraan-kendaraan dari pasukannya sekutu. Jadi dia punya ilmu 2, mobil-mobil Jerman sama mobil-mobil sekutu. Setahun dari situ akhirnya dia dibebasin, dia balik lagi ke kampungnya untuk ngebuka bengkel lagi. Balik ke kampungnya dia ketimpa sial. Istrinya Clelia meninggal saat ngelahirin anak dia satu-satunya, Tonino Lamborghini. Setelah itu dia kerja mati-matian di bengkelnya buat benerin mobil sebelum perang, pick up, traktor. Pokoknya waktu itu permintaan banyak lah. Sampai satu hari dia dapat tugas dari bokapnya. Lambo, gue pengen dong beli traktornya rusak nih. Nah di saat itu dia sadar bahwa sebenarnya Italia itu butuh banget banyak traktor. Karena setelah kalah di Perang Dunia Kedua, ekonominya itu berantakan. Salah satu sektor ekonomi yang bisa ngebangkitin ekonomi dari Italia adalah perkebunan. Karena di sana banyak sekali perkebunan anggur. Nah kemudian karena pengetahuannya dia, akhirnya dia bikin traktor sendiri. Traktornya dari mana? Dari mesinnya Morris dari Inggris, pasukan sekutu. Kemudian spare part lainnya itu dari mobil-mobil sisa-sisa Perang Dunia Kedua. Dia beli murah, dia rakit, dijadiin traktor, terus dia bikin merek sendiri pada akhirnya. Namanya Lamborghini Trattori. Artinya ya perusahaan traktor
Lamborghini. Selain dia modif mesin dari Morris, kemudian spare part lainnya dari sisa-sisa kendaraan tentara, dia juga modifikasi mesinnya yang tadinya dari bensin dijadiin diesel karena bahan bakarnya lebih murah. Pada saat itu bisnisnya bagus banget, banyak sekali permintaan, sampai akhirnya bokapnya itu menggadaikan tanah perkebunan, bukan menggadaikan sih, menganggunkan biar dapat pinjaman dari bank sebesar 10 juta lira. Bisa dibilang ini adalah keputusan yang luar biasa, berisiko, tapi hasilnya akhirnya malah melebihi ekspektasi mereka. Mereka bisa expand sangat baik, dan Lamborghini bisa dibilang salah satu perusahaan otomotif terbesar di Italia pada saat itu. Karena dia saking suksesnya, kehidupan dia berubah juga. Dia bisa enjoy life, terus dia minum wine mahal, terus juga makan steak mahal, dan koleksi mobil. Mobil-mobil koleksi dia itu diantaranya adalah Jaguar, terus juga ada Alfa Romeo, Mercedes, Maserati, dan Ferrari. Khususnya Ferrari 250 GT. Nah, mobil Ferrari inilah yang bermasalah, yang bikin dia kesel juga. Karena menurut dia kopling Ferrari itu gampang rusak, terus gampang aus, berisik, sama kasar. Akhirnya beberapa kali dia ganti, kemudian dia kesel, dia bawa ke bengkel dia yang traktor. Mekaniknya bisa benerin. Ternyata koplingnya itu sama dengan kopling salah satu traktornya dia. Nah, kemudian dengan niat baik hati, karena dia juga orang besar saat itu, dia ketemu sama Enzo Ferrari. Enzo Ferrari ini pendirinya Enzo Ferrari. Jo, sini dong. Gue lihat mobil lu itu kayaknya kurang bagus koplingnya. Nah, lu kalau bisa beginilah. Tapi dalam bahasa Itali, bukan Jojo gitu ya. Terus si Enzo Ferrari ini kan orangnya nyentrik nih. Nah, salah satu contohnya dia pernah pecat staf senior dia. Cuman gara-gara istrinya diomongin sama staf senior itu. Diomongin gitu, kesel lah dia. Dia bilang lah ke si Lamborghini, lu itu petani, lu kendarain traktor, lu nggak cocok ngendarain Ferrari, lu nggak ngerti gimana ngendarain Ferrari. Tapi ya dalam bahasa Italia mungkin, lu itu petani, nggak cocok ngendarain Ferrari. Ya, mungkin bahasa Italianya kayak gitulah. Terus si Lamborghini yang orang besar saat itu, dia ngerasa kurang ajar juga nih orang. Dia bilang sama si Enzo Ferrari, gue bisa bikin mobil balap, mobil sport yang lebih bagus dari lu. Wah, itu mentalnya si Lamborghini, karena Lamborghini katanya bintangnya Taurus, jadi keras kepala. Dan itu bedanya orang dulu sama orang sekarang. Orang dulu dibilangin kayak gitu, lu nggak cocok ngendarain Ferrari, lu petani, dia kesel, dia bikin Lamborghini. Kalau orang sekarang dikatain gitu, mentalnya down, men. Bisa-bisa jadinya apa? Bukan Lamborghini, jadi Lambetura. Nah, setelah dia ngomong gitu, kayaknya sih dia rada-rada mungkin nyesel juga kali ya. Tapi karena gengsi dia gede, akhirnya dia bertekad bener-bener bikin pabrik mobil sport. Sampai orang-orang sekitarnya itu nganggep lu gila. Lu bikin mobil sport itu lu butuh teknisi, butuh pengalaman, butuh keilmuan yang sangat tinggi gitu. Tapi dasar dia keras kepala, dia bikin pabrik saat itu, pabriknya gede banget, dia beli tanah gede untuk bangun pabrik, terus dia sewa teknisi-teknisi muda, termasuk 3 teknisi dari Ferrari, untuk bikin mobil yang bisa bikin lebih baik daripada si Ferrari. Dia habis duit banyak saat itu. Proyeknya itu dimulai tahun 1962. Dia beli tanah di San Agata Bolognese. Dia bangun pabrik yang benar-benar luas, terus juga modern. Duit mah nggak masalah buat dia, karena saat itu pengalaman bikin traktor, terus duitnya tuh dia juga udah banyak. Di sanalah dia bikin kantor di tengah dari pabrik itu, jadi dia bisa lihat langsung setiap proses dari pembuatan Lamborghini. Karena dia memang orangnya hands-on, dia harus turun tangan. Ini contohnya kayak Elon Musk. Elon Musk itu benar-benar turun tangan waktu bikin Tesla. Jadi dia benar-benar yakin insinyurnya itu kerjanya udah bener apa belum. Sama kayak kalau nggak salah Steve Jobs. Dia benar-benar turun tangan langsung untuk mastiin insinyurnya itu kerjanya benar. Nah, waktunya ini sebenarnya nggak banyak karena dia mau ngejar pameran saat itu di Turin bulan November. Turin itu kota di mana Juventus berada. Nah, ini tim sepak bolanya
bisa dibilang tim sepak bola paling sukses lah di Italia. Gak buang waktu, dia bikin mesin dengan desain mesin V12, transmisi 5 kecepatan, 4 rodanya itu rem cakram semua, terus suspensinya mandiri. Yang bikin ini insinyurnya colongan dari Ferrari, Giotto Bizzarrini. Akhirnya lahirlah mobil pertamanya yang Lamborghini, yaitu 350 GTV. Saat dipresentasikan, wah itu jadi mahakarya karena desainnya beda, terus dipuji-puji sama penggemar otomotif yang hadir saat itu. Terus kritikus juga ngelihat, wah ini mobil keren banget. Jadi dia cuma pamerin mobilnya karena mesinnya itu terlalu besar untuk dimasukin ke kap depannya. Tapi kan ini pameran, mobil buat dilihat, bukan dikendarain. Nah, tetap aja orang lihatnya itu sebagai mobil sukses. Baru akhirnya diproduksi tahun 1964, lahir 350 GT, diproduksinya cuma 120. Dalam waktu dekat kemudian lahir 400 GT. Ini adalah mobil gearbox pertama yang didesain sama Lamborghini. Bersamaan dengan produksi 400 GT, insinyurnya kurang ajar. Mereka bikin Miura P400. Nah, ini adalah proyek rahasia. Kenapa dibikin proyek rahasia? Karena ini bisa dibilang mobil balap yang dijadiin mobil sport. Jadi bawaannya itu bawaan mobil balap sebetulnya. Dan insinyurnya itu sebenarnya takut, si Ferruccio Lamborghini ini nggak setuju karena pada tahun 1948 ya dia lagi happy-happynya, lagi kaya-kayanya, dia pernah ikutan balap. Tapi pada saat balapan itu dia nabrak restoran. Nah di situ sebenarnya si Ferruccio Lamborghini udah bilang dia nggak mau bikin mobil balap, makanya proyek ini dirahasiain. Tapi akhirnya insinyurnya berani kasih proposal dan secara mengejutkan ternyata proposalnya itu disetujuin sama Lamborghini karena bagi dia itu proposalnya terlalu bagus lah untuk ditolak. Mobil ini bisa dibilang mobil supercar pertama karena mesinnya itu ada di belakang pengemudi. Jadi Lamborghini itu mesinnya itu nggak di depan kap. Kalau lo lihat mobil-mobil balap kayak F1, itu kan mobilnya mesinnya di belakang. Nah ini adalah mobil dengan mesin di belakang pertama di dunia yang akhirnya sekarang diadopsi sama mobil-mobil sport lainnya. Setelah itu Lamborghini keluarin model kayak Espada, Islero, Jarama, Huracan, Countach. Nah mobil Countach ini termasuk mobil yang penjualannya paling lama dan paling sukses lah untuk ukurannya Lamborghini pada saat itu. Nah Countach ini pada awalnya dipamerin di tahun 65. Ternyata ada salah satu pembuat bodi mobil datang ke Lambo, dia bilang, ini mobil bagus, tapi gue bisa lengkapin chassisnya katanya. Istilahnya gue bisa bikin sepatu buat kaki lu. Akhirnya kerjasama ini menghasilkan mobil yang tampangnya agresif, elegan, original, sama berkelas. Nggak ada di pasaran lainnya. Lahirlah Miura. Nama ini sebenarnya dari Lamborghini karena diambil dari nama banteng dari Sevilla Spanyol. Jadi banteng ini banteng khusus ya, udah kuat, gede, agresif, terus juga rada licik. Dan ini termasuk salah satu banteng yang paling ditakutin sama Matador pada saat itu. Nah itulah alasan kenapa nama Miura dipakai. Kemudian Lamborghini kan seperti kalian ketahui juga logonya itu banteng. Nah memang Gallardo, terus juga Miura, terus juga Murcielago, itu semua nama-nama banteng terkenal dari Spanyol. Dan mungkin secara kebetulan bintang dari si Lamborghini ini kan juga Taurus. Nah untuk ngewujudin Miura ini siang malam 7 hari seminggu itu udah kerjanya kayak sapi lah, kayak banteng lah, bukan kayak sapi. Darah air mata semua keluar untuk dipamerin di tahun 66 Geneva, Swiss. Akhirnya si Miura bikin heboh tuh pameran di Geneva Motor Swiss. Bahkan biar tambah heboh lagi, si Miura itu dipamerin di Grand Prix Monte Carlo, dipamerin di hotel yang namanya Hotel de Paris. Hasilnya luar biasa. Karena di situ tuh Monaco itu tempat orang buang-buang duit, mungkin gudangnya orang kaya yang memang udah siap-siap buang duit di kasino. Di tahun 67 mobil ini laris manis. Perusahaan Lamborghini bisa dibilang kebanjiran duit. Tapi Om Lambo nggak berhenti. Dia keluarin lagi 2 model lainnya, yaitu Islero dan
Espada. Di tahun 1971 diluncurin LP500. Nah, ini yang disebut Countach. Mobil ini bagian belakangnya bisa dibilang jadi ciri khasnya Lamborghini kali ya, karena kaca atap sama bagian kap mesin itu rata. Tapi ya namanya nasib, Lamborghini ketimpa sial juga, malapetaka terjadi. Pertama itu harusnya dia udah deal sama Bolivia untuk supply 5.000 traktor, dibatalin karena pada saat itu di Bolivia ada kudeta militer. Akhirnya Ferruccio jual perusahaan dia yang Lamborghini Trattori, kemudian dia jual 51% saham Automobili Lamborghini ke orang lain. Nah, dan bersamaan itu sebenarnya ada pergerakan buruh ya, jadi dia yang biasanya otoriter, dia tinggal perintah, semuanya jalan, terus dia kayaknya udah nggak cocok sama yang kayak gitu. Nah, saham 51% itu dia jual sama orang yang namanya George Rossetti sama Henry Rossetti. Jadi ini adik kakak, teman dia juga pengusaha dari Swiss. Terus karena makin berat, akhirnya dia jual lagi 49%-nya ke pengusaha yang temannya juga si Rossetti ini, tapi dari Perancis, namanya René Lemer. Itulah akhirnya Lamborghini yang udah kerja keras setengah mati ngelahirin merek ini pensiun. Di tahun itu juga dia keluarin mobil yang namanya Huraco. Nah, setelah diambil sama keluarga Rossetti dan René Lemer itu, tujuan mereka itu sebenarnya buat nge-branding lagi. Perusahaan pabriknya itu bisa dibilang dibikin modern, tapi akhirnya malah gagal, nggak kuat kena likuidasi. Tahun 1980 Lamborghini dilikuidasi, dijual sama pemerintah Italia pada saat itu ke pengusaha Prancis. Untungnya karena nama dia juga keren, mobilnya keren, penggemarnya banyak, dilikuidasi malah perusahaan ini jadi rebutan. Diambillah sama orang yang namanya Jean-Claude dan Patrick Mimran. Ini adalah juragan gula di Afrika. Jadi ya mungkin zaman itu masih era-era perbudakan kali ya. Kalau umur lu cukup, lu tahu Little Missy kurang lebih kayak gitu kali ya. Jadi orang-orang juragan-juragan kaya, bangsawan-bangsawan itu bikin perkebunan gula di Afrika. Di tahun 1976 lahir yang namanya Silhouette. Ini sebenarnya kayak Huraco, cuman atapnya bisa dibuka. Tapi ya tahun-tahun ini bukan masa yang baik ya, karena kesulitan produksi, terus penjualan juga susah. Akhirnya mereka collab sama BMW, yang hasilnya akhirnya kurang menggembirakan juga. Kayak udah jatuh tertimpa tangga, Lamborghini dipaksa bikin mobil yang sebetulnya nggak ada hubungannya sama ciri khas mereka, yaitu mobil off-road Cheetah. Project ini nggak pernah beres sih, akhirnya gagal juga. Terus kolaborasi dengan BMW akhirnya stop juga. Tahun 1978 Espada berhenti produksi, diikuti sama Huraco. Terus tahun 1969 Silhouette juga berhenti produksi, cuma disisain Countach model S. Jadi tahun 1978 sampai 82 itu cuma jual 237 unit. Walaupun begitu, tahun 1980 mereka mengeluarkan model The Aton, mobil terbuka total nggak ada atap, tapi setelah itu nggak ada kelanjutannya, dan Lamborghini akhirnya bangkrut lagi, dilikuidasi lagi tahun 1980. Untungnya tahun 1985 Lamborghini ngeluarin penerusnya Countach, yaitu Quattro Valvole, yang modelnya sudah menyerupai Lamborghini era modern di saat ini, dipasang sama mesin baru yang 20 tahun, yang sebenarnya udah 22 tahun nggak berubah-ubah. Dipakailah mesin V12 LM002. Tahun 1987 perusahaan Nova Mobil Lamborghini diambil alih sama produsen mobil serius, yaitu Chrysler Company. Chrysler ini perusahaan otomotif besar di Amerika yang punya merek Jeep Wrangler sama Dodge. Kalau lu lihat film-film Hollywood, Dodge itu kan gede-gede. Nah, itulah perusahaannya Chrysler. Tahun 1990 Diablo keluar. Ini juga diambil sama Lamborghini dari nama banteng yang terkenal pada saat abad ke-19. Tahun 1994 Chrysler mendadak ngejual itu pabrik ke pengusaha Indonesia. Nah, perusahaan ini perusahaan yang terdaftar di Bermuda, tapi sebenarnya punya orang Indonesia. Siapa lagi pengusaha itu? Pengusaha itu adalah anak presiden kita pada saat itu yang suka rally.
Siapa lagi kalau bukan Tommy Soeharto. Jadi Lamborghini ini pernah jadi milik Indonesia. Tahun 1998, ya ekonomi Indonesia berantakan, terus ada kerusuhan. Akhirnya dijual lagi ke perusahaan yang memang bergerak di bidang otomotif, yaitu Audi. Yang akhirnya sekarang Audi juga jadi miliknya VW. Jadi bisa dibilang Lamborghini ini sekarang di bawahnya VW. Sahamnya itu dibeli dari Indonesia. Produk pertamanya itu dinamain Murcielago. Yang namanya diambil dari banteng juga, jadi memang nama-nama banteng yang diambil. Tapi sebenarnya Murcielago itu artinya sendiri kelelawar. Cuman namanya itu dipakai buat banteng aja. Dari namanya itu kayak udah kelihatan gelap, serem. Mobilnya ini juga futuristik, bahkan sampai sekarang itu mobil ini keren banget. Pada saat dia muncul, mobil ini pre-order, ngantri. Kayak kalau lo beli Xiaomi. Nah, nggak puas sama itu, si Audi nggak cuma bikin Murcielago, tapi dia juga bikin Barchetta. Ini seperti Murcielago yang atapnya dicopot. Yang saat itu muncul sebagai mobil konsep. Kemudian di tahun 2003 keluarlah mobil yang benar-benar legendaris. Bisa dibilang mungkin di era modern Lamborghini paling laris ya. Yaitu Lamborghini Gallardo. Sampai kalau lu inget lagunya Eken Smack That itu nyebutin Lamborghini Gallardo. Wah, kalau denger namanya aja kayaknya keren banget ini, Lamborghini Gallardo, sebelum Huracan keluar. Menurut penelitian yang gua lakukan, bacanya bukan Gallardo tapi Gallardo. Ya, tapi kita baca Gallardo aja karena lidah kita juga lidah gado-gado ya. Tahun 2011 keluar penerus Gallardo, namanya Lamborghini Aventador. Nah, ini kalau nggak salah si siapa, Cristiano Ronaldo punya nih. Nah, karena pengalaman kemarin gue lihat langsung Lamborghini, gue sadari bahwa sebenarnya yang bisa punya Lamborghini itu pemain bola. Pemain basket Amerika nggak bisa. Karena buat gue aja masuk susah, apalagi pemain-pemain NBA. Nah, mobil Aventador ini adalah mobil yang dipakai sama Bruce Wayne. Jadi kalau dia nggak pakai mobil Batmobile, dia pakainya Lamborghini Aventador. Jadi lu bisa bayangin ini adalah mobil yang dipilih sama Batman. Desain ini super sport, garis-garisnya ngeri. Di tahun yang sama dia keluarin Gallardo Tricolore. Jadi ini merayakan unifikasi 150 tahun Italia, ada warna-warna bendera Italia. Terus dia keluarin Lamborghini Super Trofeo Stradale. Ini adalah Lamborghini yang cuma diproduksi 150 biji. Dan di Indonesia kalau nggak salah nggak sampai 5, kalau nggak salah cuma 3. Dan itu adalah mobil yang gua tawar kemarin. Mobil ini kenapa limited edition? Nah, jadi mobil ini adalah mobil yang terinspirasi dari Lamborghini Blancpain Super Trofeo Championship. Jadi balapannya Lamborghini. Jadi ini disponsorin sama Blancpain. Jadi kalau lu sambung-sambungin masih nyambung lah sama jam tangan ya. Nah, 2014 keluar generasi barunya Lamborghini, yaitu Lamborghini Huracan. Nah, ini juga diambil dari nama banteng, yaitu nama banteng Indonesia yang Huracan. Muncul sebagai luxury sport car. Jadi udah kayak sport car, nggak cukup mahal, gue bikin luxury sport car. Jadi harganya lebih mahal lagi. Tahun 2015 dikeluarin variannya Aventador, yaitu Aventador SV, juga Aventador SV Roadster. 2016 keluar mobil Huracan Aveo yang inspirasinya itu dari dunia penerbangan. Terus sekaligus juga untuk mengenang 100 tahun kelahirannya si Lamborghini. Dikeluarin Lamborghini Centenario, artinya ya 100 tahun lah ya. Modelnya ini super ekstrim, harganya kelewat batas, tapi dikejar-kejar sama kolektor. Favorit gua di antara yang semua adalah Lamborghini Gallardo. Lamborghini Gallardo itu adalah favorit gua. Makanya kemarin di video kemarin gua tawar mobil itu. Cuman ternyata harga mobilnya tidak masuk akal buat gua. Oke, itu aja. Mobil Lamborghini mana yang kalian paling suka? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Semoga kalian suka sama konten gua yang kali ini.